Baik, sebelum kita mulai mengidentifikasi tumbuhan lidah mertua ini, di sini saya ditemani oleh murid saya yang bernama Zivana, yang akan membantu saya untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme yang terjadi pada tumbuhan lidah mertua ini. Baik, mari Zivana, kita akan meneliti atau mengidentifikasi tumbuhan lidah mertua ini. Ya, sebelumnya tumbuhan lidah mertua ini sangat bermanfaat untuk diletakkan di dalam ruangan. Kenapa? Karena tumbuhan lidah mertua ini bisa membersihkan polusi udara yang ada di dalam ruangan. Jadi sangat baik untuk kesehatan. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi tentang simbiosis parasitisme yang terjadi pada tumbuhan lidah mertua ini. Sekarang gimana bisa dilihat tumbuhan lidah mertua ini apakah permukaannya bersih atau tidak? Tidak ya, tentunya ada seperti atau semacam binatang, betul tidak? Ya, ada semacam binatang yang putih-putih ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan binatang kutu daun atau parasit yang menempel pada permukaan tumbuhan lidah mertua. Ya, lihat. Nah, di sini kita juga bisa lihat di sisi yang sebelah sini. Nah, berwarna putih-putih. Ini adalah kutu daunnya. Ya. Nah, kutu daun ini kira-kira berbahaya atau tidak untuk tumbuhan ini? Berbahaya. Ya. Mengapa berbahaya? Kita bisa lihat ya. Nah, ini daunnya warnanya tidak sama kan? Ya. Ada yang berwarna kuning atau bahkan ini nyaris mau mati ya, karena banyak sekali kutu daun yang ada di sela-sela daun lidah mertua ini. Ya. Kemudian karena banyak parasit yang ada di di batang atau daun lidah mertua ini, menyebabkan lidah mertua ini menjadi tidak sehat. Ya, ada beberapa hubungan yang terjadi antara lidah mertua dan juga kutu daun yang kita lihat ini, yang warna-warna putih ini. Ya, Zivana paham? Yang pertama, hubungan yang pertama adalah kutu daun ini bisa menyerap atau memakan getah tanaman yang terdapat pada tumbuhan lidah mertua. Ya, kemudian kutu daun juga menjadi pembawa virus atau penyakit bagi tumbuhan tersebut. Ya, jadinya tumbuhan ini menjadi tidak berkembang atau bisa menyebabkan mati. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi parasit yang terdapat pada tanaman lidah mertua ini, maka kita dapat kesimpulan adalah menurut Zivana, kira-kira yang memperoleh keuntungan yang mana? Kutu daun atau tanaman lidah mertua? Betul sekali, kutu daun mendapatkan makanan dari tanaman lidah mertua. Kemudian yang dirugikan berarti lidah mertua, berarti dia dirugikan karena makanan atau sari-sari makanan yang ada pada lidah mertua ini terserap atau diambil oleh kutu daun sehingga tanaman lidah mertua ini bisa menjadi kering seperti ini atau bisa menyebabkan kematian. Demikian video simbiosis parasitisme yang sudah kita identifikasi. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan mengamati simbiosis parasitisme pada tumbuhan pepaya Jepang ini. Nah, kita bisa, sebelumnya saya ditemani oleh murid saya bernama Kela untuk menemani saya mengamati simbiosis parasitisme yang terjadi pada tumbuhan pepaya Jepang ini. Nah, Kela, kita bisa memperhatikan ya, di sini
tumbuhan pepaya Jepang ini dililit oleh beberapa benalu. Nah, benalu ini menyebabkan tumbuhan pepaya Jepang ini menjadi tidak subur. Jadi dia menyerap sari-sari makanan yang ada pada tumbuhan pepaya Jepang ini. Nah, kira-kira menurut Kela yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah pepaya Jepang. Iya, betul sekali. Karena benalu ini menyerap makanan yang pepaya Jepang miliki. Kemudian yang dirugikan berarti? Yang diuntungkan berarti? Benalunya. Iya, berarti benalu ini sangat diuntungkan karena dia menyerap nutrisi yang ada pada tumbuhan pepaya Jepang ini. Jadi pepaya Jepangnya bisa menyebabkan pepaya Jepang ini tidak subur atau tidak bisa berkembang biak secara baik. Kemudian di sini juga kita lihat daunnya yang sudah ada beberapa yang kering seperti ini. Ya, kita bisa lihat, saya akan ambil, ada daunnya. Nah, ini sudah sebagian mengering karena dia menyerap nutrisi, benalu itu menyerap nutrisinya, jadi sudah terlihat kering seperti ini. Nah, nanti kita akan mencari lagi simbiosis parasitisme yang lain. Terima kasih. Simbiosis parasitisme lainnya adalah kucing dengan parasit tungau yang mengakibatkan kucing terkena penyakit skebis. Tungau adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal untuk berkembang biak. Dia hidup di bawah kulit kucing untuk berkembang biak. Sedangkan kucing dirugikan yang mengakibatkan gatal dan juga sakit parah. Ini termasuk simbiosis parasitisme antara manusia dengan nyamuk, di mana nyamuk menggigit manusia sehingga manusia merasakan gatal dan juga berakibat menjadi luka. Tentu saja yang diuntungkan adalah si nyamuk dan yang dirugikan adalah manusia. Nah, teman-teman, ini juga termasuk simbiosis parasitisme antara kucing dan juga kutu kucing, di mana kutu kucing merasa diuntungkan karena dia bisa menggigit dan menghisap darah yang ada pada tubuh kucing. Sehingga kucing merasakan gatal-gatal, juga bisa menyebabkan infeksi darah pada kucing. Bisa juga menyebabkan kematian jika terlalu parah.